Malam itu, seorang aktivis Votal diserang secara brutal. Tapi, ini bukan serangan biasa loh. Penyelidikan justru mengungkap sebuah operasi yang terencana dengan sangat rapi. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kronologi di balik serangan air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Lokasinya Jakarta. Tanggalnya 12 Maret 2026. Hari itu, aktivis HAM Andre Yunus disiram air keras. Kejadian ini kan langsung bikin geger se-Indonesia dan jadi pertanyaan besar soal keamanan para pembela HAM di negeri ini. Tapi mungkin ada yang bertanya, siapa sih Andri Yunus ini? Nah, untuk ngerti kenapa serangan ini begitu signifikan, kita harus tahu dulu siapa beliau. Andri Yunus ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah Wakil Koordinator Kontras. Ya, Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, salah satu organisasi HAM paling vokal di Indonesia. Jadi, pekerjaannya sendiri, ya itu yang bikin dia jadi target. Dan dampak fisiknya? Nggak main-main. Lihat angka ini. 24%. Bayangin, 24% dari tubuhnya menderita luka bakar parah. Luka bakarnya menyebar di wajah, dada, sama kedua tangannya. Mengerikan banget. Reaksi dari organisasinya pun cepat. Ini kutipan dari Dimas Bagus Arya, Koordinator Kontras. Beliau bilang, dan ini penting, bahwa mereka melihat serangan ini bukan sekedar kriminal biasa. Ini adalah upaya buat membungkam suara-suara kritis, terutama para pembela HAM. Jadi jelas ya, ini dilihat sebagai serangan langsung ke kebebasan berpendapat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, malam serangan brutal. Kita akan coba rekonstruksi apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu? Nah, dari hasil penyelidikan polisi, kita dapat timeline pergerakan Andre malam itu. Sekitar jam 8 kurang seperempat malam, dia tiba di kantor YLBHI buat rekaman podcast. Jam 11 malam, rekamannya selesai. Topiknya? Remiliterisme. Wow, topik yang sensitif ya. 22 menit kemudian, jam 23.22, Andre keluar dari kantor. Dan gak lama setelah itu, sekitar jam setengah 12 malam, serangan itu terjadi di Cempaka Putih. Lanjut ke bagian kedua, melacak jejak pelaku. Nah, disinilah teknologi berperan penting. Kunci buat mengungkap kasus ini, ya apalagi kalau bukan rekaman CCTV. Dan dari CCTV itu, polisi langsung dapat temuan yang krusial banget. Ternyata ini bukan serangan mendadak atau acak. Kata polisi, sejak dari kantor LYBHI, Andri itu sudah diikuti sama terduga pelaku. Jadi dia emang udah ditarget. CCTV ini bahkan ngasih lihat pola pengejarannya. Jadi ada yang namanya spotter atau pemantau. Tugasnya ngasih kode pas Andri keluar. Terus tim eksekutor pakai motor lain mulai buntutin. Mereka ngikutin terus sampai ke SPBU Cikini dan serangannya dilancarkan pas mereka berpapasan di jalan. Terkoordinasi banget kan? Cara kaburnya juga nggak kalah terencana. Mereka sengaja kabur ke arah yang beda-beda. Bahkan salah satunya ada yang nekat lawan arus lalu lintas. Ini jelas taktik buat bikin bingung dan susah dilacak. Dari semua jejak ini, kita masuk ke bagian ketiga, operasi terencana terungkap. Jadi ini bukan cuma soal serangan, tapi juga soal perencanaan besar di baliknya. Dan ini bukan kerjaan 1-2 orang. Dari analisis polisi, pelakunya itu diduga minimal 4 orang. Ada pembagian tugasnya loh. 2 orang lebih jadi pemantau, dan 2 orang lainnya jadi eksekutor lapangan. Jelas ini kerja tim. Jadi, kalau kita kumpulin semua buktinya, kesimpulannya cuma satu. Ini serangan yang sangat terencana. Coba lihat, ada pengintaian dari sore. Pembagian perannya jelas banget, mereka pakai beberapa motor, jalur kaburnya juga sudah diatur, bahkan ada dugaan mereka ganti pakaian setelah menyerang. Semuanya sudah dipikirkan matang-matang. Dan ini yang lebih bikin merinding. Pengintaiannya itu bukan cuma sejam 2 jam sebelum kejadian. CCTV menangkap wajah salah satu terduga pelaku di sekitar lokasi itu jam 17.18. Sore hari, 4 menit kemudian dia terlihat bergerak ke arah kantor YLBHI. Bayangin, lebih dari 5 jam sebelum serangan benar-benar dimulai jam 23. Malam itu seorang aktivis Votal diserang secara brutal. Tapi, ini bukan serangan biasa loh. Penyelidikan justru mengungkap sebuah operasi yang terencana dengan sangat rapi. Malam itu seorang aktivis Votal diserang secara brutal. Tapi, ini bukan serangan biasa loh. Penyelidikan justru mengungkap sebuah operasi yang terencana dengan sangat rapi.
Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kronologi di balik serangan air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Lokasinya Jakarta. Tanggalnya 12 Maret 2026. Hari itu, aktivis HAM Andri Yunus disiram air keras. Kejadian ini kan langsung bikin geger se-Indonesia dan jadi pertanyaan besar soal keamanan para pembela HAM di negeri ini. Tapi mungkin ada yang bertanya, siapa sih Andri Yunus ini? Nah, untuk ngerti kenapa serangan ini begitu signifikan, kita harus tahu dulu siapa beliau. Andri Yunus ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah wakil koordinator Kontras. Ya, Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, salah satu organisasi HAM paling vokal di Indonesia. Jadi, pekerjaannya sendiri, ya itu yang bikin dia jadi target. Dan dampak fisiknya? Nggak main-main. Lihat angka ini. 24%. Bayangin, 24% dari tubuhnya menderita luka bakar parah. Luka bakarnya menyebar di wajah, dada, sama kedua tangannya. Mengerikan banget. Reaksi dari organisasinya pun cepat. Ini kutipan dari Dimas Bagus Arya, koordinator Kontras. Beliau bilang, dan ini penting, bahwa mereka melihat serangan ini bukan sekedar kriminal biasa. Ini adalah upaya buat membungkam suara-suara kritis, terutama para pembela HAM. Jadi jelas ya, ini dilihat sebagai serangan langsung ke kebebasan berpendapat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, malam serangan brutal. Kita akan coba rekonstruksi apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu? Nah, dari hasil penyelidikan polisi, kita dapat timeline pergerakan Andre malam itu. Sekitar jam 8 kurang seperempat malam, dia tiba di kantor YLBHI buat rekaman podcast. Jam 11 malam, rekamannya selesai. Topiknya? Remiliterisme. Wow, topik yang sensitif ya. 22 menit kemudian, jam 23.22, Andre keluar dari kantor. Dan gak lama setelah itu, sekitar jam setengah 12 malam, serangan itu terjadi di Cempaka Putih. Lanjut ke bagian kedua, melacak jejak pelaku. Nah, disinilah teknologi berperan penting. Kunci buat mengungkap kasus ini, ya apalagi kalau bukan rekaman CCTV. Dan dari CCTV itu, polisi langsung dapat temuan yang krusial banget. Ternyata ini bukan serangan mendadak atau acak. Kata polisi, sejak dari kantor LYBHI, Andri itu sudah diikuti sama terduga pelaku. Jadi dia emang udah ditarget. CCTV ini bahkan ngasih lihat pola pengejarannya. Jadi ada yang namanya spotter atau pemantau. Tugasnya ngasih kode pas Andri keluar. Terus tim eksekutor pakai motor lain mulai buntutin. Mereka ngikutin terus sampai ke SPBU Cikini dan serangannya dilancarkan pas mereka berpapasan di jalan. Terkoordinasi banget kan? Cara kaburnya juga nggak kalah terencana. Mereka sengaja kabur ke arah yang beda-beda. Bahkan salah satunya ada yang nekat lawan arus lalu lintas. Ini jelas taktik buat bikin bingung dan susah dilacak. Dari semua jejak ini, kita masuk ke bagian ketiga. Operasi terencana terungkap. Jadi ini bukan cuma soal serangan, tapi juga soal perencanaan besar di baliknya. Dan ini bukan kerjaan 1-2 orang. Dari analisis polisi, pelakunya itu diduga minimal 4 orang. Ada pembagian tugasnya loh. 2 orang lebih jadi pemantau, dan 2 orang lainnya jadi eksekutor lapangan. Jelas ini kerja tim. Jadi, kalau kita kumpulin semua buktinya, kesimpulannya cuma satu. Ini serangan yang sangat terencana. Coba lihat, ada pengintaian dari sore. Pembagian perannya jelas banget, mereka pakai beberapa motor, jalur kaburnya juga sudah diatur, bahkan ada dugaan mereka ganti pakaian setelah menyerang. Semuanya sudah dipikirkan matang-matang. Dan ini yang lebih bikin merinding. Pengintaiannya itu bukan cuma sejam 2 jam sebelum kejadian. CCTV menangkap wajah salah satu terduga pelaku di sekitar lokasi itu jam 17.18. Sore hari, 4 menit kemudian, dia terlihat bergerak ke arah kantor YLBHI. Bayangin, lebih dari 5 jam sebelum serangan benar-benar dimulai, jam 23.22, ini bukti kuat adanya pengintaian. Oke, setelah semua jejak digital ini diurai, kita sampai pada bagian keempat, titik terang penyelidikan. Setelah kerja keras berhari-hari, akhirnya ada kemajuan besar. Dan inilah terobosannya. Puspom TNI atau Pusat Polisi Militer TNI mengumumkan kalau mereka menahan 4 orang. Dan keempatnya adalah anggota aktif TNI yang diduga sebagai pelaku. Ini adalah sebuah perkembangan yang sangat mengejutkan dan juga signifikan. Tentu saja setelah pengumuman itu banyak spekulasi.
Makanya polisi langsung menegaskan seperti dalam kutipan dari Kombes Iman Imanuddin ini. Beliau bilang bukti CCTV yang jadi dasar penangkapan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan hasil AI atau rekayasa. Ini murni dari rekaman CCTV. Jadi mereka berusaha membantah segala kemungkinan hoaks. Nah, sekarang kita di bagian terakhir, keadilan yang dipertanyakan. Pelaku lapangannya mungkin sudah tertangkap, tapi pertanyaan berikutnya yang mungkin jauh lebih besar langsung muncul. Fokusnya bergeser dari siapa pelakunya menjadi siapa dalangnya. Dan inilah pertanyaan besar yang masih menggantung sampai sekarang. Menangkap eksekutor di lapangan itu satu hal, tapi pertanyaannya, apakah proses hukumnya akan berhenti di mereka? Ataukah penyelidikan akan terus berjalan sampai bisa mengungkap dan, yang terpenting, mengadili dalang di balik serangan ini? Nah, itu pertanyaan yang kita tinggalkan untuk Anda renungkan.